Setelah malam siksaan dan penderitaan, Wei Lintian jarang memilih tidur daripada berlatih. Tidur ini berlangsung selama 10 jam penuh selama periode ini. Woster tinggal di sisi Wei Lintian dan tidak meninggalkan setengah langkah. Setelah menunggu dengan sabar, Wei Lintian akhirnya bangun. Matanya berangsur-angsur berubah dari mendung menjadi cerah, dan kemudian sentuhan kesedihan menghantam hatinya. Saat Qin Yichen memasuki kembali ruangan, mata Wei Lintian tiba-tiba menjadi cerah. Di bawah sinyal Qin Yichen, Woster meninggalkan ruangan dan tetap di luar. Sementara Qin Yichen memandang Wei Lintian dengan ringan. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang, atau pergi saja bersamaku. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan dengan seseorang. Pilihan kedua adalah membuat Anda tetap dalam ilusi ini. Ketika ilusi ini rusak, Anda setidaknya akan dikubur bersamanya. Senyum tipis muncul di mulut Qin Yichen. Dia menatap Wei Lintian dengan penuh minat. Ekspresi semacam ini yang telah melihat kebenaran, tetapi tidak berdaya untuk berubah. Tidak akan bosan tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Kenyataannya, terkadang begitu ajaib. Ada orang yang menyayanginya, tetapi mereka harus pergi. Itu sangat mati rasa di kulit kepala. Setelah berbicara, Qin Yichen dengan tenang menunggu jawaban Wei Lintian. Tadi malam, Qin Yichen mengambil keuntungan dari perayaan gembira para cendekiawan ini. Dan ketika mereka akan mendapatkan kembali dominasi bidang bintang, dia memeriksa ulang semua peristiwa yang direkam. Dia sudah menemukan jawaban yang menjadi miliknya di dalam hatinya. Asap merah ini bukan tidak mungkin untuk dicegah, tetapi mereka hanya perlu melakukan beberapa persiapan. Selain itu, Qin Yichen juga melihat catatan Wei Lintian yang bertanggung jawab atas kuil. Di mata Qin Yichen, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang Wei Lintian. Dia percaya bahwa Wei Lintian bisa keluar dan bahkan melakukan lebih baik dari sebelumnya. Ketika orang ini bertanggung jawab atas kuil, bukan karena dia tidak mengalami kemunduran, dia menanganinya dengan sangat baik. Tidak mungkin orang seperti ini dirobohkan karena munculnya kebenaran. Wei Lintian menghela nafas panjang dan menatap Qin Yichen dengan tenang. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah yang terjadi di dunia fantasi ini tak terhindarkan? Atau dapatkah dipengaruhi oleh faktor lain? Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Seperti yang diharapkan dari Diaken Kuil, dia menemukan titik kunci dari seluruh kejadian dari awal. Apakah yang dilihatnya adalah kemungkinan yang nyata, atau memang disengaja? Dengan batuk ringan, Qin Yichen mengulurkan tangannya dan menjabatnya di depan Wei Lintian. Ini adalah kemampuan ilusi, untuk mengukir ulang dirimu yang sekarang di dunia yang sama sekali berbeda. Tentu saja, bagi saya, ini sangat padat karya. Dalam ilusi ini, bahkan tubuh saya tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi, tidak ada kemungkinan gangguan eksternal. Tentu saja, pasti ada beberapa penyimpangan dari kenyataan. Bagaimanapun, itu hanya kesimpulan dari apa yang sudah ada di sana. Semakin jauh ke belakang, semakin banyak kemungkinan yang ada, dan keaslian benda ini akan sangat berkurang. Kamu juga bisa berpikir di tempat yang bagus. Wei Lintian tiba-tiba menyela Qin Yichen. Terima kasih atas petunjuknya. Saya ingin tinggal di bidang bintang ini selama 5 hari. Saya akan mengembalikan tubuh lengkap kepadanya dalam 5 hari. Ketika saatnya tiba, tolong bawa saya dan dia keluar dari sini. Setelah pergi, aku secara alami tahu bagaimana memilih. Terima kasih telah melihat seseorang dengan jelas untukku. Qin Yichen sedikit mengangguk. Aku bisa menunggumu selama 10 hari, tapi itu hanya 10 jam di dunia luar. Aku masih bisa menunggu. Setelah Qin Yichen pergi, Wei Lintian diam-diam mundur ke sini, ingin sepenuhnya menghilangkan masalah fisiknya dan melakukan upaya kecil terakhirnya. Semuanya berjalan lancar sampai hari keempat. Kuil Kebijaksanaan merilis berita bahwa lampu jiwa Wei Lintian tidak hancur, yang berarti bahwa Wei Lintian tidak mati, dia masih hidup. Berita ini seperti palu berat, yang akan benar-benar merobohkan para sarjana yang masih berada di kepala Huangxi. Ketika para sarjana mulai menyelidiki kota secara menyeluruh, semua orang menjadi gelisah. Setelah disiksa, Lin Xuan bergabung dengan tim mencari Wei Lintian tanpa ragu-ragu. Mungkin mengandalkan sedikit bimbingan emosional, Lin Xuan adalah orang pertama yang menemukan Wei Lintian. Dia berlutut di depan pintu Wei Lintian dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa penjelasannya saat ini pucat dan tidak berdaya, dan hanya tindakan nyata mengakui kesalahan yang dapat memulihkan hubungan antara kedua belah pihak. Tapi premis dari semua ini adalah malam itu, tanpa Wei Lintian sadari, Lin Xuan hanya bisa memilih untuk bertaruh. Sambil memegang cangkir teh, Qin Yichen berjalan perlahan ke pintu kamar dan diam-diam melirik ke dalam. Meskipun ada celah di pintu, ini adalah saran Qin Yichen. Bagaimanapun, pintu yang tertutup secara alami akan membuat orang penasaran, dan pintu yang setengah tertutup akan menghilangkan perasaan ini. Pada saat yang sama, letakkan Wei Lintian di tempat terdalam, sehingga ia dapat menghindari pencarian kebanyakan orang. Qin Yichen bersandar di dinding dan menyesap teh perlahan. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukannya? Aku akan mengubah metodenya lain kali.
dan pastikan kamu tidak dapat menemukannya. Godaan Qin Yichen. Tiba-tiba, emosi Lin Xuan pecah. Dia mengulurkan tangannya yang kotor dan mengelus pintu. Aku tahu bahwa ketika dia meninggalkan pintu untukku di malam hari, dia akan setengah terbuka seperti ini. Aku ingat jarak ini. Dengan pembicaraan Lin Xuan, Qin Yichen sangat senang mendengarnya. Menyesap setelah menyesap teh, mengangguk dari waktu ke waktu. Sepertinya pendengar yang sempurna, mendengarkan seseorang dengan hati yang sedih. Jika dia mengubah tempat atau mengubah siapapun, Qin Yichen dapat menjamin bahwa dia tidak berniat mendengarkan sama sekali. Tapi sekarang, itu benar-benar berbeda. Saat mendengarkan narasi Lin Xuan, Qin Yichen mengamati tindakan Wei Lintian dengan kesadaran tubuhnya. Melihat Wei Lintian mengangkat dan menurunkan tangannya beberapa kali, Qin Yichen tiba-tiba berdiri, menendang pintu, memasuki ruangan, lalu menutup pintu dengan satu kaki, dan duduk dengan nyaman di dalam ruangan. Salam khusus. Pertunjukan ini terlalu menarik. Aku sudah menghabiskan tehku. Bisakah kamu mengambilkanku air panas? Woster bergegas maju, dengan banyak keraguan di hatinya. Sejak beberapa hari terakhir bergaul, Qin Yichen tidak pernah bertindak begitu gosip, dan bahkan hal semacam ini yang jelas akan memprovokasi kedua belah pihak. Dia telah melakukannya dengan ceroboh. Selain itu, dalam sudut pandang Woster, Qin Yichen mendengar hal-hal itu tanpa nutrisi. Semuanya adalah hari-hari ketika dua orang bersama, masa lalu yang polos dan sederhana itu. Ketika Woster mengambil cangkir teh, dia mengisolasi lingkungan dan mengisi Qin Yichen dengan air panas sambil bertanya. Tuan, menurut Anda apa yang begitu baik tentang hal-hal ini?